Dia kan dibilang katanya orang sosok yang cukup badung lah ya. Tapi di balik itu sebenarnya dia juga banyak charity. Iya, iya. Dia banyak charity memberikan barang-barang atau segala macam gitu. Kayak Robin Hood lah ya. Ya kayak gitulah. Jadi ada cerita apa hari ini nih kita kembali ke cerita-cerita tentang dunia entertain yang katanya cukup banyak konspirasi di sana ya. Banyak lagi di balik kematian si A lah, di balik lagu si B lah, yang kayak gitulah. Si B ternyata si A. Ternyata ada. Hah? Si B ternyata si A. Adele ternyata Sam Smith. Gitu. Waduh, iya berat. Oh iya pernah ya? Ada ya gitu. Iya benar. Tapi kali ini benar di area musik. Dan ini tuh lagu-lagu kayak macam hip hop gitu. Lu dengerin lagu-lagu apa sih macam Drake gitu, dengerin gak sih? Hip to the hop kan? Hip to the hop, man. Iya kan? You denger gak, man? Kalau Drake cuma Hotline Bling ya. Iya, karena itu yang paling terkenal ya, Pak ya. Kalau iya. lagu-lagu ini lagu itu enggak, lagu rap. Cuma gua gayanya aja state versi. Jadi kita akan membahas konspirasi dari kematian XXXTentacion. Bacanya gitu, Bos. Tentacion. Ini sih udah terjadi di 2 tahun yang lalu sih ya. Oh, agak delay ya. Agak delay, tapi di sini maaf, belum ada sinyal soalnya. Oh iya, karena di hutan. Belum ada sinyal. Mungkin kalau ada provider mungkin kita agak lebih cepet ya. Jose Dwayne Ricardo Onfoy atau yang dikenal juga dengan nama XXXTentacion adalah seorang rapper, penyanyi, sekaligus penulis lagu. Ia lahir pada 23 Januari 1998 di Plantation, Florida, Amerika. Meskipun masih muda, ia memiliki reputasi cukup baik di bidang musik. Namun, di luar itu, kabarnya ia penuh dengan kontroversi. Dilansir dari Vanity Fair 2018 lalu, sebelum kematiannya, ia tengah menghadapi kasus tuduhan pelecehan seksual terhadap mantan kekasihnya yang bernama Geneva Ayala yang tengah hamil. Dulu, saat single perdananya yang bertajuk Look At Me keluar dan meledak di pasaran, XXXTentacion sedang berada di balik jeruji penjara karena kasus perampokan bersenjata. Ia juga pernah menghabiskan 1 tahun di dalam tahanan remaja lantaran kepemilikan senjata. Jadi itu sedikit background dari dia lagi banyak masalah nih. Ada kasus pelecehan, perampokan, ya kan? Iya, jadi bawa bersenjata juga. Enggak, bawa senjata itu kan pas remaja kan. Ya, cuma maksud gua, ini apakah dia mencoba kabur dari hukum, Bos? Waduh. Ya, siapa tahu gitu. Kayaknya enggak kalau untuk kabur dari hukum. That's why, tapi menurut gua dia tuh memang orangnya cukup punya latar belakang yang buruk aja. Jadi bandel lah jatuhnya. That's why dia kayak ngelakuin kayak gini gitu ya. Iya. Masa lalu kelam XXXTentacion. Sang rapper dilahirkan oleh wanita yang bernama Cleopatra Bernard yang kala itu masih berusia 17 tahun. Pada sebuah interview, XXXTentacion sempat buka-bukaan mengenai kisah keluarganya, di mana dia harus berpisah dengan ibunya sejak masih kecil. Dari sanalah XXXTentacion mulai jadi sosok yang badung. Ia sering berkelahi dengan teman sekolahnya hingga dikeluarkan dari sekolah. Di usia 12 tahun, XXXTentacion tinggal bersama neneknya. Pada tahun 2012, ketika masuk sekolah Pepper High, kelakuan buruk XXXTentacion makin menjadi-jadi. Ia sempat melakukan perampokan, pembobolan rumah, dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Bandel. That's why itu dia kenapa tadi gue sempat bahas soal kebadungannya itu. Biasanya kalau tinggal sama nenek broken home. Tapi memang broken home. Pasti kemungkinan broken home, Pak, menurut gue. Sekarang logikanya aja dia, mamanya melahirkan dia pada saat umur 17 tahun. Mamanya mungkin ngerti apa, Pak? Iya, 17 tahun. Ngajar anak ngerti apa, Pak? Ya akhirnya nggak tahu gimana, itu tadi dia akhirnya harus berpisah dengan ibunya dan tinggal sama neneknya. Udah pasti, mungkin neneknya juga udah bohwat kali ya. Jadi memang karena tidak ada sosok orang tua, jadi dia mencari kesenangan itu di luar juga. Agresi gitu ya. Mungkin perilaku dia agresi. Dapet perhatian di rumah, dia mencari perhatian di luar. That's why dia melakukan hal-hal ini menurut gua. Perhatian polisi. Iya. Apa enak kopinya? Enak. Oh iya. Betul, ya. Dan memang juga kalau kita lihat dari perawakan, memang kita tidak bisa judge dari luar ya. Benar, tidak bisa judge. Tapi ya udah perawakannya begitu. Perawakannya sikapnya begini juga. Ya jadi kayak confirm. Ya confirm gitu kan. Makanya mohon maaf. Pada hari Senin, 18 Juni 2018 lalu, dunia permusikan berduka. XXXTentacion dikabarkan tewas dengan sejumlah luka tembakan di tubuhnya.
yang dilakukan oleh 4 orang, yaitu Dedrick Williams, Robert Allen, Michael Boatwright, dan Trayvon Newsom. Berdasarkan CCTV, XXXTentacion tiba di Riva Motorsport, Miami pada tanggal 18 Juni 2018 pukul setengah 4 sore. Terlihat ada 2 orang yang mengenakan tank top putih serta sendal oranye, dan sedangkan di dalam CCTV itu terlihat juga seseorang mengenakan kaos gelap memasuki dealer motor tersebut. Kabarnya, orang yang mengenakan tank top putih diidentifikasikan sebagai Williams. Bahkan, Williams juga menghalangi XXXTentacion saat ia mencoba keluar. Jadi tanggal 18 Juni itu dia masuk, dia jam setengah 4 sore, dia ke Riva Motorsport, pasti dia buat ya mungkin lihat-lihat motor gitu kan, segala macam. Belum COVID tuh ya? Belum Pak, ya kan karena kelihatan di situ tuh dia belum pakai masker, pada belum pakai masker juga. Nah terus namanya artis kayak gitu kan pasti cukup males sama namanya paparazzi. Mungkin kan Bapak juga kali ya males sama paparazzi, banyak banget ya kayaknya kalau gue tuh lagi jalan mobil tuh. Ada aja lambe turun. Yang kayak gitu. Mumpung jadul ya. Apalagi kelas dia Pak. Ya kan cukup terkenal juga. Jadi ada 2 orang masuk, itu tadi itu yang diceritain baju putih dan baju hitam. Jadi itu kayak curiga gitu nih orang kayak ngeliatin dia mulu gitu ya. That's why si X ini curiga, ngerasa kok dia kayak ngikutin dia lah segala macam. Nah pada akhirannya si X itu jam 4-an gitu, akhirnya dia memutuskan untuk keluar. Mau pulang deh kayak. Mau pulang kayak nggak betah, pulang nggak bisa gitu ya. Dia keluar habis itu dan ternyata kayak mereka tuh masih ikutin gitu ya. Terus tiba-tiba dia kayaknya udah di dalam mobil nih. Udah dia lagi jalan si X ini naik mobil. Tiba-tiba di tengah jalan dicegat sama mobil lainnya. Oke, kayak mobil minibus gitu lah ya. Oh berarti kejadian penembakan bukan di toko ya? Bukan, dicegat, keluar lah. Yang di CCTV yang gue lihat 2 orang. Tapi kan tadi pelaku kan dibahas 4 orang kan. Mungkin yang nyetir. Jadi dua orang keluar bertopeng terus pakai hoodie gini nih. Black terus kayak ada topengnya gitu. Top putih juga. Hah? Top putih juga. Enggak, dia sweaternya udah ganti. Beli kayaknya, dia endorse kayaknya sih. Terus habis itu dia langsung datengin mobilnya si X itu. Nah si X itu kayaknya berdua nih. Jadi si X di penumpang, temennya yang bawa mobilnya. Terus habis itu dia langsung ditodong. Jadi langsung ditodong ke tempatnya si ini, bawa pistol segala macam. Temennya kabur Pak. Tapi temennya kabur nggak ditembak. Didemin kabur. Terus kayak ditodong-todong gitu, kayak ada perlawanan segala macam. Akhirnya baru ditembak. Nggak bawa senjata nggak si X? Mungkin nggak siap kali. Mungkin ada temen ngambilnya susah kali. Biasanya kan bawa senjata dia. Biasa bawa senjata. Dari muda loh. Bener juga. Jadi pada saat itulah akhirnya ditembak dia. Dan tewas. Dan katanya di sini ada 4 tembakan kalau nggak salah. Jadi intinya seperti itu kronologi dia meninggalnya. Oke. XXXTentacion mulai punya firasat tentang kematiannya sendiri yang ia publikasikan lewat live Instagramnya. Dalam live-nya, ia mengatakan bila ia nantinya akan tewas secara tragis. Kalau hal yang terburuk terjadi dan aku meninggal dalam kematian tragis atau hal gila lainnya dan aku tidak bisa menyaksikan mimpiku terwujud, setidaknya aku ingin tahu anak-anak bisa menerima pesanku dan bisa bermanfaat bagi mereka. Kalau aku mati atau jadi tumbal, aku ingin hidupku membuat setidaknya 5 juta anak bahagia dan menemukan jawaban atas hidup mereka. Meski sejumlah hal negatif dikatakan orang-orang tentangku, aku tak peduli setan. Pada akhirnya, aku tahu ini tujuan hidupku dan aku ingin semua orang tahu tentang pesanku. Jangan biarkan depresi membentuk siapa dirimu. Jadi sebelum kejadian itu dia ada live dulu. Semua anak-anak bahagia ya? Ya buat anak-anak bahagia. Jadi memang sebenarnya Pak. tadi susah Pak. Maaf. Tadi kan dia kan dibilang katanya orang sosok yang cukup badung lah ya. Tapi di balik itu sebenarnya dia juga banyak charity. Iya. Dia banyak charity memberikan barang-barang atau segala macam gitu. Kayak Robin Hood lah ya. Ya kayak gitulah. Jadi that's why mungkin dia juga concern ya mungkin sama anak-anak kecil yang mungkin dia nggak mau mungkin anak-anak kecil itu kayak dia juga kali gedenya ya. Mungkin bukan anak kecil doang sih, kayak remaja juga. Ya, banyak kan kayak gitu, ya. Depresi segala Dia macam. pengen menginfluence mereka lebih tepatnya juga. Teori konspirasi kematian XXXTentacion pun beredar. Walaupun sudah jelas dikonfirmasi mengenai kematiannya, beragam rumor di Twitter, Instagram, dan media sosial lainnya masih mengklaim bahwa XXXTentacion masih hidup. Kabarnya, terdapat sebuah video yang mencoba membuktikan bahwa berita kematian XXXTentacion adalah palsu dan itu hanya untuk keperluan video musik terbarunya. Dalam sebuah akun Instagram dengan nama @_meninohype_, ia membeberkan pendapatnya bahwa rapper XXXTentacion ini masih hidup. Akun ini mengklaim bukti pertamanya adalah tidak ada darah pada video yang beredar pada saat sang rapper usai ditembak. Bukti kedua yang cukup membuat membingungkan adalah tidak ada tato di wajah sang rapper. Padahal
Ia diketahui memiliki tato jam di wajahnya. Pengguna Instagram bernama Okyong Ash juga ikut menyampaikan pendapatnya. Menurutnya, berdasarkan rekaman video kematian XXXTentacion pada saat olah TKP, polisi sempat mengatakan no pulse, yang ternyata ini merupakan judul album XXXTentacion dari sang rapper. Oke, jadi ya biasanya kan kalau orang meninggal kan diginiin kan nggak ada pulse gitu. Ya bener dong. Bener, tapi itu judul album. Mas, terselubung sekali. Pokoknya dia judul album tentang kematian-kematian gitu ya. Yang terakhir ya, album terakhir. That's why itu dia, Set judul terakhirnya. Set. Kalau nggak salah ya. Yang No Pulse itu. No Pulse itu gue nggak tahu yang keberapa juga. Ya dan pokoknya intinya dia di mukanya nggak ada tato dan nggak keluar darah. Ya jadi Mungkin tato temporary kali selama ini. mungkin ini di Bali kali ya tatonya yang kayak cuma Hilang. yang hilang. Enggak yang tempel. Kan cuci hilang tuh. Jadi konspirasi ini sebenarnya banyak beredar sih. Ini salah satunya ini. bukan dia ya. Maksudnya kan tadi dibilang kan katanya dia tuh masih hidup. Katanya dia masih hidup karena untuk keperluan videonya. Karena di beberapa video klipnya, terus dia juga pernah bikin, dia tuh seolah-olah gantung diri. Seolah-olah gantung diri kayak cuman di kamera kayak belaga-belaga geter-geter kayak grek gitu ya. Dan itu hanya keperluan video. Dulu sempat buat seperti itu. That's why mungkin orang banyak berpikir, oh mungkin ini juga buat keperluan video. Kenapa enggak? Ya maksudnya kalau emang, tapi maksud gue kalau emang ini gimmick, maksudnya dia balik gitu. Ya kan jadi gimmick yang sangat bagus Banget. gitu. Nah, ya makanya itu tadi kan banyak yang akhirnya dikuatkan dengan beberapa fakta yang tadi udah dibahas. Kenapa pasti ini kok nggak ada darahnya, katanya ada 4 tembakan. Sempat ada spekulasi apakah karena dia kulitnya hitam atau segala macem. Cuma menurut gua rada aneh sih kalau misalnya dia ada tembakan tapi tidak ada darahnya. Dan yang kedua soal tatonya. Nah, banyak kan semuka tuh. dia soalnya kayak rada ngedongak gini dan di sini memang rada terang karena kan kondisinya memang sore. Mungkin kalau di sana masih terik kali ya. Masih. Kalau di sini kan udah gelap. Enggak dong, sore masih. Jam 4 kan? Jam 4 masih. Kadang-kadang kalau mendung. Jadi pada saat di sini kayaknya mungkin karena exposure-nya terlalu gede kali ya, jadi kayak mungkin nggak kelihatan. Tapi beberapa orang yang udah diedit terus di exposure-nya direndahin pun katanya tetap nggak kelihatan. That's why orang beranggapan, oh itu bukan si X itu. Nah, gue juga sempet lihat gitu ya, ada satu video story gitu dari satu anak. Katanya dia ngeliat ada si X itu di salah satu pedalaman Florida lah, pokoknya di tempat pemukiman rumahnya gitu. Sempat lihat, cuman pas gue lihat di videonya itu cukup jauh gitu ya. Dan jadi kayak itu kan bisa siapa aja ya. that's why maksudnya. Jadi kayak di Florida rambut gimbal gitu kan ya. Gimbal kayak gitu ya banyak juga. Jadi menurut gue itu Uus aja gimbal. Nah, Uus lagi ke Florida. Ya itu dia. Makanya. Itu dia. Jadi nggak valid menurut gue kalau perihal itu. Tapi yang lebih lucu ini nih, teori konspirasi Illuminati. Kurang seru kalau tidak dibungkus sama ini nih. Illuminati ya. Coba nih ya. Apakah menurut lo ini cocok logi atau bukan? Dimulai dari nama dia. Nama dia adalah XXX. Yang diduga itu katanya 666 lah. Nah, terus yang kita perlu perhatikan adalah di tanggal kematiannya dia. Itu di tanggal 18 Juni 2018. Yang which is 18 itu 6 bagi 3. 6 kali 3. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Juni itu 6. Ya kan 2018 juga 6. Ini tuh bagus buat nikah, Pak. Iya kan? Benar. Kayak tanggal-tanggal gini pasti lagi rame banget nih buat nikah. Benar. Dan ya mungkin dari tanggal ini yang kayak seolah-olah, weh gila nih kok sepas ini gitu ya. Harusnya pasti tembaknya jam 6. Itu baru. Wah, itu baru, Bung. Oh, 4 16. Hah? 4 kan 16. 16 sih. Oh, jam 6 18 ya. 18, 6 Pak. 18 tadi. That's why tadi gue mikir, coba dia pas nih jam 6. Pasti keren nih. Aduh, keren dong, meninggal, Pak. Iya bukan maksudnya pasti lebih kayak sang konspirasionis ini apa Illuminati masih bisa dibantah lah ya. Masih bisa dibantah yang kayak gitulah. Jadi mungkin argumennya orang juga kayak artis kan biasa untuk terkenal membuat janji dengan Illuminati dan mungkin ini tumbalnya gitu. Iya, karena memang sih ada juga di satu liriknya dia di satu lagu. Oh apa? Katanya kayak soal perihal tumbal-tumbal kayak gitulah. Maksudnya apakah mungkin ya tadi dia menumbalkan diri atau segala macem. Kalau dari industrinya nih bukan dari Illuminati, katanya memang dia kan sudah menandatangani kontrak berapa 10 juta US dollar atau apalah itu untuk iniannya. Jadi mungkin dia harus gimana caranya untuk bisa mencapai satu titik di mana videonya tuh bisa mungkin rame atau viral kali ya. Karena mungkin udah ada perjanjian seperti itu. That's why banyak berasumsi juga apakah mungkin dia melakukan ini untuk biar videonya naik atau ngerti nggak tuh? Jadi kayak mungkin ada. Tapi kan dia nggak balik. Ada lagi yang beranggapan kalau Drake ini yang membunuh. Waduh. Wah berat nih kan. Ini berat banget karena dia berantem, dibunuh. Berantem membunuh. Karena, tapi emang kan dia Instastory bilang kan kalau dia mati. That's why. Drake. Itu dia jadi kan membuat orang kan berpikir juga dong. Kok ini si Drake beneran membunuh atau tidak? Gitu. Nah karena di salah satu
lagu si Drake sebelum dia meninggal ya. Sebelum si dia X meninggal. Sempat ada liriknya nih. Mungkin gue cari liriknya aja deh. Jadi tulisan tuh kayak kiriman SMS, terus di liriknya ya kiriman SMS atau apa gitu, terus koma triple X. Nah terus di situ ada isinya tuh katanya ya kayak misalnya ditembak di pala apa segala macem, dan itu kurang lebih kayak sama nih kronologinya. Jadi terjadi. Apakah itu cocok lagi juga atau gimana? Nah itu yang jadi pertanyaan gitu loh. Kok bisa begitu berkesinambungannya, apalagi itu si Drake itu sendiri yang dimana cukup lumayan bersitegang nih mereka berdua gitu loh. Dan Drake lebih punya power ya karena udah duluan ya, udah senior. Walaupun memang bukan mungkin Drake yang membunuh, tapi kan pasti kan Drake mungkin bisa nyuruh orang untuk membunuh. Tapi ini semua hanya teori ya? Iya, karena ya itu tadi semua teori konspirasinya yang beredar seperti itu. Oke, jadi kayak gitu ya. Ini masalah dunia entertainment memang banyak pelik ya. Ya jadi gitu, kalau misalnya lo mau kita bahas siapa lagi, silahkan komen di bawah ya. Karena banyak banget yang bisa dikulik tuh. Sudah seru-seru juga ya. Cerita-cerita kayak gini nih, apa ya? Memang banyak menimbulkan pertanyaan. Ya. Kayak, mau bener ya begitu? Apalagi dengan suasana begini kayak jadi merinding gitu ya. Iya, dan chill juga. Jadi kayak gitu, segitu aja video kita kali ini. Silakan subscribe pastinya, please diklik tombol subscribe-nya. Dan see you next video. Stay cracky. Salam crackers, cek-cek tingkum pria.